Kenapa sih ada orang yang kelihatannya seperti soleh-soleha gitu, udah pakai jilbab, pakai sorban, wah kayaknya zikiran mulu tapi akhlaknya jahat. Misalnya orang itu suka menipu, ya kan, suka berbohong, suka memfitnah, suka ngambil hak orang lain. Oke, itu karena nggak ada hubungannya iman dengan akhlak ya. Orang beriman tuh belum tentu berakhlak guys. Banyak banget yang nipu itu berjilbab semua gitu. Jadi fenomena di mana seseorang tampak religius tetapi memiliki akhlak yang buruk itu seringkali disebabkan oleh beberapa faktor loh. Di antaranya tuh ya karena mereka nggak paham agama. Jadi pemahaman agamanya tuh dangkal gitu loh. Jadi cuma sebatas ritual. Oh, ritualnya begini. Ritual tuh maksudnya apa? Kebiasaan. Oh, kalau orang Islam harus sholat 5 waktu. Nah, itu ritual. Oh, habis sholat gitu berdoa, itu ritual. Tapi tidak pernah dikasih pemahaman tentang esensi moral dan etika yang diajarkan oleh agamanya. Contoh misalnya fokus pada aspek formal seperti ibadah tanpa menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, toleransi, ya kan? Dapat membuat perilaku mereka tuh tidak mencerminkan ajaran agamanya. Nah, hal lainnya yang menyebabkan hal ini adalah kesenjangan antara keyakinan dan perilaku. Tidak jarang orang menjalankan agama sebagai identitas sosial. Oh, pengen dianggap soleh. Oh, jadi harus pakai jubah. Oh, harus pakai sorban. Oh, harus bawa itu apa? Tasbih mulu gitu. Itu tuh simbol, guys. Itu cuma simbol aja, bukan sebagai panduan hidup mereka. Akibatnya, perilaku sehari-hari mereka tidak selaras dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Nah, yang ketiga tuh motivasinya yang salah. Apa sih maksudnya? Ada yang beribadah karena ingin mendapatkan pengakuan sosial atau penghormatan dari orang lain, bukan karena ketulusan. Sikap ini bisa membuat mereka memprioritaskan penampilan daripada pengamalan yang sebenarnya. Yang keempat itu adalah lingkungan atau pengaruh sosial. Lingkungan yang permisif terhadap perilaku buruk dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak tidak etis meskipun secara individu mereka tampak religius. Jadi kalau ada yang nipu, dibiarin aja. Ada yang jahat, nggak ditegur gitu ya, malah dibaikin, ditemenin gitu kan. Jadi aneh memang. Jadi pengaruh sosial itu akan memupuk perilaku buruk mereka karena tidak adanya pemahaman agama yang benar. Yang kelima itu mereka itu kurang introspeksi diri. Orang yang terlalu fokus menilai kekurangan orang lain seringkali lupa untuk memperbaiki diri. Ingetin ini reminder buat aku juga. Sikap merasa lebih baik atau benar dibandingkan orang lain dapat melahirkan akhlak yang buruk seperti sombong atau intoleran. Nah, jadi ini semua berkaitan ya. Agama seharusnya menjadi panduan untuk memperbaiki diri, bukan sekadar atribut. Atribut itu apa maksudnya? Ya, atribut tuh kayak misalnya yang bisa kita pakai jilbab itu dianggap soleh. Enggak, itu tuh cuma atribut ya. Jilbab tuh cuma atribut, tidak menandakan kesolehan seseorang. Atau misalnya dia terlihat seperti bertasbih terus gitu ya. Oh, enggak juga guys. Ada yang nipu aku bertasbih mulu ya guys. Gitu ya. Maka penting bagi kita setiap individu itu untuk memahami ajaran agama secara keseluruhan atau secara holistik ya, secara keseluruhan. Jadi jangan dipilah-pilah gitu. Jadi keseluruhan agama itu harus dipahami. Jadi ingat ada kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang akhlak yang penuh makna. Dia bilang gini, nilai seseorang tergantung pada apa yang dia lakukan dengan baik. Kutipan ini mengajarkan bahwa kehormatan seseorang itu dinilai dari amal perbuatannya, bukan dari status atau ucapannya semata. Terus kemudian dia bilang, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Ini menunjukkan pentingnya memahami situasi dan kemampuan orang lain dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nih, orang yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman, dan yang lebih lemah dari itu adalah orang yang kehilangan teman yang telah diperolehnya. Akhlak yang buruk adalah penyakit yang mematikan.